Ada gerakan kecemerlangan yang luar biasa yang diperjuangkan oleh Pak Narko dan kawan-kawan Purnawirawan. Desakan kepada DPR untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Itu sudah sampai di mana konsolidasinya, Pak? DPR RI mengatakan kita sedang mempelajari. Jadi tindakan yang lebih revolusioner, lebih keras pada waktunya akan diambil. Kalau memang harus kita ambil. Turun ke jalan. Ya, salah satunya Melakukan people power. iya, yang dilarang kan tindakan anarkis. Ya, kepada saudara-saudara sebangsa lah, setanah air, baik itu purnawirawan maupun non purnawirawan, mari kita bersatu mendukung pemerintah ini, pemerintahan Prabowo. Tapi Prabowo juga harus mendengarkan suara kita. Dan dia yang paling penting jangan takut menghadapi oligarki yang sekarang menyandera dia. Mati itu risiko semua orang. Mati gagah itu namanya untuk rakyat. Saya itu tidak tahu nama panjang Abang itu apa. Nama panjang saya itu Sunarko Muhammad Dashar. Oh, tiga nama. Sunarko Muhammad Dashar. Dasar. Yang beri nama ibu apa bapak ini, Bang? Bapak. Bapak. Nama bapak. Tapi yang menarik dari Pak Narko yang sering disapa akrab ya, itu tentang latar belakang sebagai Danjen Kopassus. Karena itu satu prestasi dalam struktur militer. Dan kemudian hari-hari ini Pak Narko terlibat bersama rakyat yang terus menggulirkan isu-isu yang dianggap penting untuk diperjuangkan dalam bernegara. Tapi saya sebelum bergeser ke politik, Bang, saya mau gali sedikit soal latar belakang Abang, karena sedikit dari publik yang kurang mungkin kenal. Apa sesuatu yang membuat Abang itu tertarik masuk tentara itu kenapa, Bang? Saya ini anak rakyat. Bapak saya itu dari Purwodadi, Jawa Tengah. Ikut jadi tenaga kontrak, kalau nggak katakan kuli kontrak, zaman Belanda dulu. Tahun 35 ditempatkan oleh Belanda waktu membangun pabrik gula dan kebun tebu di Cot Gire, Aceh Utara. Bujangan, waktu itu dia berumur sekitar 25 tahun. Karena itu ketemu ibu saya, dapat istri orang Aceh, orang Gayo. 3 saudara kandung saya lahir di Aceh. Lahir zaman kolonial Belanda dan kolonial Jepang. Begitu Indonesia merdeka, bapak saya pindah ke Sumatera Utara. Nah, 4 anaknya termasuk saya, anak kelima itu lahir dari Medan. Saya lahir di Medan di lingkungan orang Batak. Jadi saya tahu bagaimana suasana kehidupan rakyat. Kemudian setelah saya lulus SMA, saya sebetulnya disuruh kuliah sama bapak saya. Karena 2 abang saya tentara. Tapi kuliah anak rakyat kan cukup beban itu kan. Karena saya pindah masuk ke akademi militer. Masuklah saya tentara. Tahun Kenapa? berapa? Saya lulus SMA tahun 72, tapi baru bisa masuk ke akademi militer itu tahun 75. Jadi sempat 2 tahun saya kuliah. Ambil jurusan? Di IKIP Malang. IKIP Malang. IKIP Malang. Merantau, Sampai berarti semester merantau 4. ke Malang. Iya betul, karena abang saya waktu itu ada di Malang. Abang saya yang nomor 3 tentara di Malang, jadi di situ. Jadi sebelumnya Pak Narko masuk tentara, udah 2 bersaudara udah masuk tentara. Sudah tentara. Tapi berkonsultasi dengan bapak ibu setuju, bapak tidak setuju atau ada? Ya tadinya menyarankan nggak usah jadi tentara lah kamu, karena udah abangmu tentara 2 gitu. Jadi suruh jadi guru, tapi pikir saya kuliah itu bebannya cukup, ya mau dikatakan cukup berat atau cukup inilah untuk anak rakyat untuk kuliah zaman itu kan. Nah, jadi ya saya pindah lah, karena waktu itu kan lulusan atau TNI lah kan masih dominan gagah gitu kan. Di samping itu sekolahnya gratis. Kan sekolahnya gratis, gak ada beban ini itu. Makanya saya itu masuk ke tentara sampai lulus tahun 78. Nah, sebagian besar hidup saya itu ada di pasukan. Kalau nggak di Kopassus, di Kostrat. Tempat mana yang mungkin paling berkesan, mungkin berbahaya karena ikut dalam perang-perang atau Menurut saya sama tugas-tugas saja. yang strategi? Beban itu sama saja, cuman beda-beda gitu. Misalnya? Saya di Kopassus, tapi saya lebih banyak di lapangan, terutama di Timur Timur. Berapa lama? Saya 6 kali ke Timur.
Berapa tahun? Jadi kalau dihitung ada 7 tahun. Di Timur Timur tuh kalau dihitung itu ada 7 tahun. Ikut dalam perang benar-benar di hutan itu atau Ya, lebih banyak ikut. ke kota? Di situ kita bisa tahu bahwa tentara dalam menghadapi gerilya itu sangat dominan sebetulnya bagaimana kita mengambil hati rakyat. Karena kalau gerilya itu bisa, gerilya waktu itu Pretili yang kita anggap gerilya, kalau dia menyatu dengan rakyat, kita bisa habis. Karena dipakai sebagai mata telinganya gerilya kan. Nah kita harus bisa gunakan justru rakyat menjadi mata telinga kita. Jadi mitra. Nah, jadi mitra. Dari saya tahulah kira-kira kayak apa sulitnya rakyat. Begitu masuk Kostrad, saya selama saya mau ke Kostrad. Sama juga. Tapi dari perjalanan panjang di karir militer itu, mungkin ada pesan dan kesan yang sangat berharga dalam hidup Pak Narko yang bisa diceritakan. Semua punya banyak kesan yang berbeda-beda gitu. Tapi dalam tugas-tugas sehari-hari ini menurut saya kehormatan, tanggung jawab itu akan memotivasi kita bekerja dengan serius dan berpegang teguh kepada norma, aturan atau kode etik yang ada. Tapi kalau di tentara kan pendekatan harus taat komandan, menjalankan semua sistem itu sesuai dengan kelembagaan itu. Dan Betul. Mungkin ada pengalaman misal memprotes komandan, ada nggak kira-kira? Berkali-kali saya memprotes komandan. Sampai dikucilkan saya pernah merasa. Karena protes Karena terhadap protes. pimpinan. Iya betul. Saya berprinsip memang betul dalam sumpah prajurit patuh, tunduk, patuh, taat kepada atasan. Ya kalau itu atasannya memang ini berpegang teguh kepada norma yang berlaku. Kalau dia aneh-aneh, saya pikir saya nggak harus turutin, saya harus protes ya dengan cara-cara sendiri lah ya. Tentu dalam tentara nggak mungkin protes frontal kan. Bisa kasih contoh satu protes yang mungkin masih diingat oleh Pak Narko terhadap komandan. Terhadap komandan. Gimana ya? Banyak tapi pernah sekali waktu saya komandan Kodim. Itu kan ada anggaran-anggaran program. Kemudian anggaran program itu nggak sampai sepenuhnya. Nggak perlu saya sampaikan. Dan saya harus mempertanggungjawab sepenuhnya. Saya protes. Nggak mau saya bilang. Akibatnya? Akibatnya diancam mau dipecat aja saya bilang. Tapi karena dia tahu saya ngelawan begitu, nggak dipecat juga. Takut juga dia. Dia minta maaf atau dia? Enggak, diem aja udah. Saya jadi pangdam pun saya udah mau dipecat. Kenapa Pak? Ya saya protes ke atas. Dalam hari waktu itu presidennya SBY. Soal? Ya soal kelakuan partner saya di lapangan lah. Partner Panglima itu kan gubernur, Kapolda, Kajati, ya kan? Kepala pengadilan dan ya stakeholder atau tokoh masyarakat situ. Ya kan? Nah, Jadi kalau saya dibohongin, saya nggak terima. Karena ada suratnya dari kepresidenan kepada Panglima TNI suruh ganti itu Pangdam. Nah, Panglima TNI menyatakan itu baca itu surat dari kepresidenan. Saya nggak tahu dari kepresidenan yang tanda tangan bukan presiden untuk ganti saya. Panglima TNI waktu itu nyadarin bahwa sebetulnya saya ini tidak salah, cuman saya terlalu keras mungkin, terlalu keras. Jadi Panglima TNI bilang saya lagi mikir, tapi sekarang perbaikin cara komunikasi kamu dengan partner di lapangan. Nah, siap kembali. Tapi saya udah diperintahkan untuk diganti. Akhirnya diganti? Enggak diganti. Pada periode berikutnya ya saya memang ini ganti karena saya 1 tahun lebih jadi Panglima. Nah karirnya naik apa diturunkan? Gimana? Diturunkan. Karena masalah melawan itu? Masalah perlawanan itu. Di non-job? Bukan, tidak dinonjok. Tidak dikasih? Pindah, tapi pada jabatan yang relatif tidak strategis gitu. Kalau soal-soal begitu sampai nggak ke Presiden atau Panglima TNI? Sampai. Artinya itu kan kelas Pak Narko selaku perwira aktif yang punya jabatan strategi, kemudian ada semangat nurani yang menyala-nyala dan berontak karena melihat ketidakadilan dan sesuatu yang tidak benar. Iya betul. Saya bergaul dengan rakyat, bagaimana kesulitan kehidupan rakyat. Keluarga saya juga di kampung, bagaimana rakyat. Dan kita ngelihat bagaimana, pada saya itu kan saya bisa melihat orang-orang yang duduk di pemerintahan dan saya juga bergaul dengan rakyat, begitu gapnya, kesenjangannya tinggi banget gitu. Apakah perasaan yang dirasakan oleh Pak Narko itu juga sama dengan tentara sebagian besar? Saya susah mengatakannya, tapi secara umum tahu mereka.
Tahu. Atau cerita-cerita ini juga ada kemiripan yang idealisme sama dengan Pak Narko. Mungkin ada beberapa kawan yang Banyak, masih banyak. dan sampai sekarang masih bisa berhubungan. Masih bisa berhubungan, masih. Dari lingkungan keluarga, saya ditekankan tentang tanggung jawab dan tentang kejujuran itu dari kecil. Kemudian kami yang bekas tentara yang lulusan akademi militer itu, ya termasuk tadi yang Pak Faisal sebutkan Luhut dan sebagainya. Di sana kita dituntut benar kejujuran dan tanggung jawab. Kejujuran dan tanggung jawab. Pak Luhut itu menurut abang jujur gak? Tidak. Sejak di militer apa sesudah keluar dari militer tidak jujur? Setahu saya yang palingnya setelah keluar dari militer. Walaupun di militer juga tidak jujur. Saya tahu ada beberapa hal tidak jujur. Kalau Pak Hendro Priyono misalnya Ini orang ya sama juga lah kurang lebih. 11-12. 11-12. Ya. Padahal ilmu yang dia terima dengan ilmu yang saya terima di akademi militer sama. Masalah kehormatan, masalah tanggung jawab, masalah kejujuran begitu ditekan. Jadi begini, di akademi militer itu kalau berbohong sedikit saja dipecat. Contohnya kalau kita mencuri, walaupun mencuri ya kalau sekarang mungkin mencuri 10.000 aja kalau ketahuan dipecat. Kalau kita ujian kemudian kita membawa kertas contekan ketahuan dipecat. Jadi sangat kejujuran dulu. Tapi setelah keluar mungkin karena godaan lingkungan atau apa saya tidak tahu kok orang kok jadi sangat mudah berbohong, sangat berbodoh menjadi penjilat begitu, saya tidak tahu. Itu masing-masing pribadi lah. Tapi saya katakan lembaga pendidikan militer itu sangat menjunjung tinggi masalah disiplin, kehormatan, tanggung jawab dan kejujuran. Setelah keluar saya tidak tahu kok bisa berubah seperti itu. Tapi jelas karena godaan dunia, godaan uang, jabatan. Kan banyak orang berkata, itu senior, saya tidak pegang senioritas. Saya pegang kebenaran dan kejujuran. Mau itu bawahan, mau itu teman, mau itu senior, kalau dia berpegang kepada kebenaran dan kejujuran, saya akan respect dan saya akan ikut. Walau itu senior, kalau dia kemudian jadi munafik, maaf, saya tidak ikut, saya beragama. Sampai hari ini Pak Narko kan pasti punya masih banyak anak-anak buah yang dididik selaku mantan komandan Kopassus. Masih berhubungan Pak? Masih. Mereka masih aktif? Ada yang aktif, ada yang sudah pensiun. Jadi kalau pengalaman militer Pak Narko dirinci secara terang dan jelas dibentuk oleh kehormatan, sikap jujur, loyalitas, solidaritas, dan kecintaan kepada negara. Bagaimana sebagai mantan Danjen Kopassus yang pensiun beradaptasi terhadap dinamika ruang demokrasi? Kita di militer juga belajar ilmu politik. Di akademi militer walaupun introduction saja politik ada. Sampai ke Lemanas saya ikuti pendidikan. Tapi politik kita kan satu alat untuk membawa kebaikan bagi kelompok, dalam hal ini negara gitu kan. Betul. Selama itu digunakan untuk kebaikan negara, bagus-bagus saja. Dan dalam ilmu politik yang pernah saya pelajari, saya tidak pernah mendapatkan mendapatkan penjelasan atau mendapatkan kata-kata bahwa dalam berpolitik itu boleh menipu, boleh menindas lawan politiknya. Nggak pernah saya dapat itu. Apalagi memfitnah lawan politiknya, nggak pernah saya dapatkan itu. Dan itulah yang saya lawan. Ilmu politiknya baik kalau digunakan dengan benar sesuai norma. Karena politik itu bisa berjalan kalau mengikuti norma. Norma itu dimulai dari ada norma agama, ada norma hukum, norma itu ada konstitusi, ada peraturan. Nah kita katakan yang benar ya, norma yang benar itu tadi. Nah kalau dalam kegiatan politik memegang norma itu, saya respect, saya senang sekali. Tapi masalahnya sekarang ini politik itu dipakai katanya politik itu boleh menipu. Untuk tipu menipu. Boleh tipu menipu, nggak ada saya tahu itu. Boleh menjolimi, bahkan boleh memfitnah, bahkan boleh berbohong. Pejabat membohongin publik, wah itu kebiadaban itu, pengkhianatan kepada rakyat. Nah itu saya tidak terima itu yang saya lawan, itu yang saya lawan. Kalau jujur boleh. Kalau silakan balik, baik itu politik. Karena semua kehidupan sekarang nggak bisa terlepas dari politik.
bahkan menentukan harga beras juga itu adalah satu keputusan politik. Tapi kan yang benar demi kebaikan atau demi kesejahteraan semua rakyat. Bukan keputusan itu hanya menguntungkan satu kelompok. Kelompok lain tertindas. Wah, itu kebiadaban, itu pengkhianatan terhadap hak rakyat. Itu saya lawan. Jadi, tentara dalam posisi yang aktif dilatih juga dan diberikan pemahaman soal politik negara. Iya. Yang sebagaimana gambaran Pak Narko. Nah, berapa besar setelah Pak Narko berinteraksi dengan ruang politik tipu menipu ini? Bagaimana menghindari intrik, klik, yang kita kadang tidak tahu mana kawan, mana musuh. Pengalaman Pak Narko. Yang pertama saya membentengi diri dulu. Oke. Membentengi diri dulu. Saya tidak mau masuk dalam kelompok penipu, pembohong, apalagi penindas rakyat, nggak mau saya. Kalau masuk, ini contohnya lah, masuk saya diajak masuk jadi apalah di BUMN gitu, nggak mau saya, nggak mau. Kenapa Pak? Nah, tadi di situ berbohong itu biasa, tidak jujur itu biasa. Enggak, saya nggak mau. Jadi sarang maling. Ya ikut kelompok maling, nggak mau saya. Nah, kemudian lebih spesifik, karena kemarahan dari sikap-sikap nilai itu kan kemudian diperjuangkan. Dan terakhir saya dan publik melihat ada gerakan kecemerlangan yang luar biasa yang diperjuangkan oleh Pak Narko dan kawan-kawan purnawirawan. Yang mereka sebut sebagai desakan kepada DPR untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Itu sudah sampai di mana konsolidasinya Pak? Gini Pak Faisal. Jadi kita purnawirawan selalu diskusi, baik internal purnawirawan ya, maupun dengan teman-teman civil society gitu. Kita melihat Prabowo ini tersandra oleh satu kekuatan. Tersandra gimana itu Pak? Ya. Dia tidak bebas mengeluarkan pendapat, kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, dalam ini Jokowi. Berarti kalangan purnawirawan dengan Pak Narko ini dan civil society sudah semakin terang dan sadar Presiden disandra. Sadar, kita sadar. Sadar ini. Sadar. Kemudian sebelum dilantik kita sudah sadar. Oh, itu sebelum dilantik. Iya. Peristiwa 13 Oktober itu. Oke. Sebelum peristiwa 13 Oktober itu, jadi pada sebelum tanggal 13, benar atau tidak benar sudah tersebar di media. 13 Oktober 2024. Ya, sebelum peristiwa 13 Oktober 2024, berarti di tanggal sebelum 13 Oktober itu sudah tersebar di medsos draft calon menteri yang disusun oleh Prabowo. Tapi setelah 13 Oktober Prabowo itu ke Solo, tahu-tahu berubah itu susunan. Seperti yang sekarang ada. Dan faktanya sebagian orang-orang eranya Jokowi, orang yang telah membuat masalah di bangsa ini selama 10 tahun. Wah, ini Prabowo sudah pasti tersandra. Itu masif kesimpulannya di kalangan tokoh-tokoh pergerakan. Bagaimana? Banyak sekali yang mengetahui itu. Media sekarang lewat medsos itu kan nggak ada lagi yang bisa ditutup-tutupin. Lantas apa solusinya untuk menyelamatkan Presiden kalau memang diyakini tersandra? Ya itu yang kita kemarin sampaikan kepada ini pada tanggal 17 April kemarin setelah Hari Raya. Kita menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo agar Bapak bisa membangun bangsa ini dengan baik. Lakukanlah 8 poin itu. Poin ke-8 adalah makjulkan Gibran Wapres. Ya, melalui prosedur, melalui MPR, melalui DPR, MPR. Surat itu kepada Presiden. Kepada Presiden dan tembusannya ke DPR. Bagaimana kita menyurati Presiden sementara kita sudah simpulkan Presiden itu tersandra? Gimana Presiden yang tersandra bisa menjalankan apa? Ini ada ceritanya panjang lagi. Coba. Surat itu kita buat pada awal Februari 2025. Purnawirawan yang namanya Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu deklarasi terbuka tanggal 7 April. Kita sampaikan itu. Yang intinya sebetulnya ini mau bagaimana Prabowo melepaskan sandera. Tentunya dengan risiko keberanian dia menghadapi yang menyandera. Tapi kita kan katakan purnawirawan siap membackup. Bahkan siap mati duluan kalau menghadapi konflik dengan yang menyandera itu. Siapa yang menyandera? Mana lagi kekuatan oligarki hitam yang selama ini sudah berkuasa. Di dalamnya tentu ada Jokowi.
Mohon maaf. Lanjut Bang, Ya, biar ini tegang sekali nih karena kalau Danjen Kopassus yang ngomong politik serius. Nah, setelah deklarasi tanggal 17 mulailah komentar dari kelompok sana. Hendro ngasih komentar. Hendro ini juga pelintat-pelintut. Pertama dia ngatakan, Hendro ini ngatakan gini. Hendro Priyono. Hendro Priyono dia ngatakan, ya kalau pernyataan itu dari para purnawirawan pasti itu sesuatu yang sudah terukur. Tapi begitu pernyataan yang kedua, hati-hati. Ini mungkin purnawirawan sudah kesusupan katanya. Nggak tahu kesusupan apa, saya tidak tahu. Kenapa begitu? Ya tidak tahu, tanya sama Hendro. Agung mengatakan lagi, ini kelompok ini ada kelompok yang nggak kebagian. Saya nggak tahu nggak kebagian apa gitu. Nggak kebagian apa katanya, saya nggak tahu. Tapi itu Agung ngomong. Luhut ngomong lagi, itu kampungan katanya. Ah, itu kemudian saya semprot. Gimana Bang semprot itu? Hah? Luhut ini pembohong dan penjilat. Karena kerakusan dan keserakahannya. Dia nggak ngelihat fakta kok ini di bangsa sudah morat-marit. Karena kita ini bukan punya niat macam-macam. Kita ini udah kepala, macam saya udah kepala 7, ada yang kepala 8 tuh senior saya. 80. Kita sudah nggak punya kepentingan duniawi lagi. Kepentingan kita menjaga umur, menjaga kesehatan untuk bisa tetap ya berpartisipasi menjaga negara inilah. Untuk diwariskan kepada anak cucu kita dengan baik. Jangan sampai kita masih hidup, Republik Indonesia ini pecah belah atau makin amburadul. Itu aja kok motivasi kita. Nah, kemudian kita tunggu sampai sekarang respon. Karena kita setelah mengirim surat kepada Presiden juga ke DPR. Dan kita tembusin ketum parpol. Dikirim ke ketua umum partai juga. Sampai. Dan kita akan kirim yang kedua. Kapan itu Pak Narko? Sekarang kita kirim. Mungkin besok akan ada penjelasannya. Ada kira-kira dari elit partai atau ketua umum yang mungkin bersimpati dan merasa sejalan dengan aspirasi yang diperjuangkan Purnawirawan? Ada, tapi tidak berani terbuka. Kita dengar dari secara tidak resmi gitu, anggota-anggota DPR itu menyatakan ini benar, ini perlu direspon. Tapi belum ada jawaban secara resmi. Kalau ketua DPR RI mengatakan kita sedang mempelajari. Tapi ada juga yang miring. Misalnya? Ya, misalnya ini kan baru ini kemauan para elit. Tentu saja nggak sampai ke rakyat katanya. Asal mangat. Harusnya dia melakukan polling ke masyarakat. Atau melakukan survei ke masyarakat. Bukan asal jawab. Tapi saya mau tanya Pak Narko. Ini sudah bergulir dan isunya strategi. Minta Gibran dimakzulkan. Iya. Artinya kalau ini tidak dimakzulkan berarti suara Purnawirawan dan civil society dianggap main-main aja. Langkah berikut yang lebih keras untuk memberi dorongan DPR memproses usulan ini. Biar rakyat yang berbuat. Tidak ada upaya konsolidasi yang... Oh sudah, itu kita lakukan. Kita konsolidasi dengan semua kekuatan. Civil society maupun Purnawirawan. Dan nanti pada waktunya mungkin akan melakukan langkah-langkah yang mungkin biar lebih tegas lagi. Kan tidak ada larangan kalau rakyat menuntut kembali kepada pemerintah yang dianggap tidak amanah. Mereka itu kan sebenarnya menjalankan amanah rakyat. Kita ini juga rakyat. Dia tidak jalankan amanah kita. Kita ambil paksa boleh kan? Berdasarkan. Dan pengalaman sejarah. Kita merdeka juga ngambil paksa. 66 pergantian dari Pak Karno ke Pak Harto diambil paksa. 98 Pak Harto diambil kekuasaan diambil paksa. Gus Dur ini ya setengah paksa gitu ya. Tapi juga nggak sampai rame. Diambil paksa itu kan tapi di MPR. Ya kalau memang pemerintah itu bisa eksekutif, legislatif, judikatif, budak. Ya kita ambil lah. Daripada kita mewariskan negara yang udah pecah belah, hancur lebur kepada anak cucu kita. Bahkan mungkin bisa nggak kita wariskan kepada anak cucu kita kalau sudah terambil oleh asing. Jadi tindakan yang lebih revolusioner, lebih keras pada waktunya akan diambil. Kalau memang harus kita ambil. Turun ke jalan. Ya salah satunya. Melakukan people power. Iya. Nah, yang dilarang kan tindakan anarkis. Ya kalau dalam people power itu ada anarkisme terjadi. Ya udah risiko. Secara natural itu. Iya secara natural. Ya kita lihat aja lah 45, 66, 98.
Itu memang akumulasi. Ya itu akumulasi dari ketidakpuasan rakyat karena merasa yang diberi amanah budek. Kalimat saya budek dan picek, buta dan tuli. Saya mau kembali ke mekanisme konstitusi. Ya, Semua berpandangan bahwa keputusan yang bisa merespon suara purnawirawan dan rakyat itu kan DPR. iya, DPR dikuasai oleh PDIP. iya. Apakah PDIP sejauh ini ada komunikasi dengan Komunikasi resmi tidak ada kita, nggak ada. Di belakang- Tapi kan surat itu terbuka semua. Kemudian ketua DPR RI dari PDIP, dia sudah baca itu kan. Udah baca dia. Dia dua kasih komentar kok sedang kita pelajari katanya. ada nggak kemungkinan misal 200 purnawirawan, 200 juga tokoh-tokoh nasional melayangkan surat ke Ibu Megawati dan kemudian minta bersilaturahmi untuk dalam rangka mengkonsolidasikan persamaan persepsi. Sudah dalam dalam pembicaraan dan dalam perencanaan kita akan ketemu dalam waktu dekat Selain itu antara purnawira dengan civil society untuk ini menggalang elit-elit partai. ya pertama untuk berkonsolidasi bersatu kemudian untuk menyampaikan Itu permintaan untuk dengan komunikasi. partai-partai mana aja selain PDIP? Oh kita nggak nyebut partai, semua partai siapa saja, semua kelompok. Kemungkinan itu ada. Ya, Optimis. optimis. Karena Kita ini apapun yang terjadi tetap optimis. Makanya kita masih bersuara. Kalau mungkin sudah tidak punya harapan atau sudah tidak optimis, kita nggak bersuara, udah masa bodoh. Banyak juga memang orang yang sudah nggak punya harapan, nggak mau bersuara. Tapi kita tidak. Purnawiran yang ikut dalam kelompok kita itu orang-orang yang masih punya harapan bahwa bangsa ini masih bisa dibawa ke jalan yang benar untuk memperbaiki kondisi yang sekarang lagi carut marut. Yang udah nggak saya ceritakan lagi bagaimana carut marutnya dari sisi politik, hukum, ekonomi, sosial, kemasyarakatan. amburadul Semua. Saya melompat ke yang lain lagi sedikit. Pak Narko, tentu yang pribadi yang dibentuk di dalam institusi militer dan puncaknya berada pada tongkat komando sebagai Danjen Kopassus. Itu kan satu proses waktu perjalanan yang luar biasa. Tentu dilatih oleh intuisi, kemampuan berpikir, kemampuan strategi. Tidak sembarangan orang menjadi Danjen Kopassus. Dianggap sebagai orang-orang pilihan di dalam institusi TNI. Saya mau tanya, sebagai latar belakang Kopassus, Komandan Kopassus, punya naluri, situasi ini gimana sebenarnya? Baik-baik saja atau seperti apa nanti ujungnya? Kalau dibilang tadi ada saling menyandra, ada saling benturan yang kuat di lingkar kekuasaan, intuisi, perasaan suasana batin, pengalaman abang, naluri abang, bakal apa yang terjadi ke depan? Kalau naluri saya gitu ya, terus kan mungkin ya kesimpulan saya pribadi, kondisi negara saat ini sangat tidak baik-baik saja dari semua aspek kehidupan bernegara. Dan perkiraan kita kalau ini dibiarkan berbahaya untuk kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Berbahaya. Kita ini terus terang saya secara ekonomi sudah tersandra sama asing, baik dengan Cina maupun dengan Amerika. Kalau dengan Cina kita lihat faktanya. Kita lihat pabrik-pabrik Cina, tambang-tambang Cina yang begitu menjamur dan mendapat mendapat fasilitas yang di luar akal sehat saya bilang. Masa ada perusahaan Cina mendapatkan kebebasan pajak berapa tahun itu? 30 tahun. Rakyat miskin dipajaki dan lain sebagainya. Kita kan sudah tersandra. Kemudian kekuatan Amerika. Ya kemarin katanya presiden baru ketemu sama Donald Trump. Kemudian ada beberapa kesepakatan yang menurut saya itu sama dengan membodoh-bodohi bangsa Indonesia itu. Ya, barang dia masuk kemari bebas pajak. Betul kan? Bebas tarif. Kita ke sana kena tarif.
19%. Katanya itu sudah keuntungan karena katanya sebelumnya ditawarkan tarif ditetapkan 32% katanya. Ya, bukan soal itu. Tapi barang dia bebas masuk sini, tidak boleh dibatasin tarif. Kita ke sana dibatasin. Itu penjajahan itu. Habis itu kita harus beli apa lagi? Beli pesawat, barang nggak beli. Itu kan penjajahan. Nah kalau itu kita punya pemerintahan, itu kan dampak pemerintahan kita lemah. Apa nggak namanya kita dijajah? Di mana kedaulatan kita? Di mana kedaulatan kita? Dan lain-lain. Ini para ekonomi yang paling ngerti. Tapi saya secara umum ikutin itu. Maka sekali tidak baik. Makanya kita bilang kita harus punya pemerintahan itu yang kuat. Kuatnya dari ketegasan menghadapi tekanan-tekanan dari luar dan dari dalam. Bukannya seperti sekarang. Presiden Prabowo kalau dengerin orasinya, omongannya, dari mulai masa kampanye sampai sekarang, sangat menjanjikan. Tapi realisasinya, saya kan nggak perlu sebut lagi apanya. Dari mulai janji memberantas korupsi, janji membangun ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang bersebarlah di media itu. Prabowo ini presiden omon doang. Ya karena memang kita lihat juga itu. Nah kita nggak mengendalikan itu seperti itu Prabowo. Kita mau backup supaya dia berani. Apa yang telah dijanjikan. Itu akan jadi tuntutan dunia akhirat itu kalau kita beragama. Lu udah janjikan kepada rakyat begini, begitu jadi presiden gak kau lakukan. Di dunia mungkin lepas, di akhirat apa mau lepas dia? Kalau kita mau panjang lah berpikirnya gitu. Maka kita ingatkan. Dan kita sayang. Makanya dia harus berani ngelawan, kita dihukum. Karena sekarang dia kan tersandra. Bekas menterinya Jokowi yang jelas kita tahu itulah bagian orang yang merusak bangsa ini sekarang jadi pembantunya. Dan kita masih lihat udah dikasih masukan menteri saya masih bekerja baik-baik, apa baik-baiknya. Gitu kan. Nah, itulah yang kita harapkan. Sebagai pertanyaan penutup. Apa yang mau disampaikan kepada rekan-rekan oposisi biar konsolidasinya lebih kuat, lebih bersatu, lebih ya kepada saudara-saudara sebangsa lah, setanah air, baik itu purnawirawan maupun non purnawirawan, mari kita bersatu mendukung pemerintah ini, pemerintahan Prabowo. Tapi Prabowo juga harus mendengarkan suara kita, dan dia yang paling penting jangan takut menghadapi oligarki yang sekarang menyandera dia. Mati itu risiko semua orang, mati gagah itu namanya untuk rakyat. Daripada sekarang hidup jadi cemoohan rakyat. Saya kira tegas dan cukup. Ya, saya itu terima yang saya kasih sampaikan. tempat saya sudah didatangi oleh Pak Danjen Kopassus. Selamat berjuang, Abang Da. Terima kasih. Selamat berjuang.